Selamat pagi ibu-ibu. Loh, kali ini kok tumben ya ibu-ibu, nggak ada bapaknya. Puji Tuhan jika pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, nggak terasa ya tahun 2025 rasanya baru aja tanggal 1. Sekarang sudah menginjak tanggal 18. Minggu kedua. Tema kita hari ini Katolik mengenal hoki. Kadang-kadang saya bertanya ya, hoki itu sama enggak ya dengan berkat? Coba lambaikan tangannya. Siapa yang merasa diberkati Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Semua merasa diberkati Tuhan. Mari kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap suka cita. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dia sumber berkat kita, Dia sumber kemenangan kita. Amin. Bersama-sama kita mau katakan, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan telah memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap suka cita. Mari dengan semangat lagi kita mau katakan bahwa kita tetap suka cita. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Ayo berikan tos, katakan kau disayang Allah. Memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Amin. Terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap suka cita. Sekali lagi katakan, semua orang susah, tetapi cita. Sekali lagi, coba diulang sekali lagi. Itu pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap suka cita. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan, Engkau sumber sukacita kami. Engkau sumber berkat kami. Ini kami Tuhan.
Kami mau satukan hati kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami, terutama berkat kesehatan ya Bapa. Sungguh kami bersyukur jika kami boleh bertemu di tempat ini, kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Kau layakkan kami untuk menyenangkan hati-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh Bapa yang selalu setia. Engkau yang selalu ada bagi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Ini kami Tuhan. Kami mau dengan segenap hati kami mau katakan Tuhan, kami mau bersyukur atas segala berkat-Mu. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Benar Tuhan, sungguh indah kasih yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, jika kami boleh ada sampai hari ini, semua tidak terlepas dari kasih-Mu. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami mau bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Untuk
umat yang memuji. Silakan umat memuji. Rasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Semua karena kasih-Nya jika kita boleh ada sampai hari ini. Benar Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada di dalam hidup kami. Indahnya kasih-Mu Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Engkau Bapa yang setia, Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kau teramat baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Nah Tuhan, sungguh kami bersyukur. Sungguh kasih-Mu luar biasa di dalam hidup kami, kasih yang tiada habisnya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu, untuk kesehatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Mari bersama-sama kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan jika sampai hari ini Kau memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, penyelenggaraan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tahu apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku
bersuka cita kita, Dialah sumber kemenangan kita. Amin. Mari saat ini kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Biarlah setiap kita selalu hidup di dalam Tuhan. Sebab Dia yang menyediakan segala berkat buat kita. Dia yang selalu menyertai kita. Sungguh indah kasih yang diberikan bagi kita semua. Amin. Dia hebat, amin. Mari kita dengan segenap hati kita mau lebih bersuka cita lagi memuji Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dia sungguh Allah yang penuh luar biasa, Allah yang berkuasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan, Engkau sungguh Allah yang penuh kuasa.
Engkau sungguh Allah yang ajaib. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu untuk datang kepadamu Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan. Yesus. Ku rasa dekat kasih-Mu Tuhan, menjamah membelaiku. Ku terima anugerah perkenanan, bawaku masuk hadirat-Mu. Ku lihat terang yang beri damai, terharu ku mengagumi-Mu. Ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah. Mari saya undang umat untuk bangkit berdiri. Ini kami Tuhan. Rasa dekat kasih-Mu Tuhan, menjamah membelaiku. Benar Tuhan. Ku terima anugerah perkenanan, bawaku masuk hadirat-Mu. Ku lihat terang yang beri damai, terharu ku mengagumi-Mu. Ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Yesus yang ku sembah. Benar Tuhan. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya kami
kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu. Benar Tuhan, sekali lagi dengarkan seruan hati kami. Yes. Engkau sungguh Allah yang layak kami sembah. Yesus yang ku sembah. Dengarlah seruan
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Mari kita mengundang Roh Kudus agar firman yang akan kita dengar memberi pengajaran kepada kita, membuka budi, pikiran, wawasan kita sehingga kita berani melangkah ke depan dengan pikiran baru karena firman itu. Ya Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur pada siang hari ini kami kembali Engkau kumpulkan dalam persekutuan di dalam nama segala nama, yaitu Yesus Putramu. Engkau bangun kami dalam komunitas persaudaraan kasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana salah satunya yang menjadi dasar di dalam berkomunitas adalah pengajaran-pengajaran firman-Mu. Karena itu ajarlah kami, agar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan menjadi pelaku firman. Oleh karena itu bukalah budi hati pikiran kami melalui hembusan Roh Kudus kepada kami pribadi lepas pribadi, agar firman itu firman yang hidup, firman yang penuh daya dan kekuatan, mendorong kami untuk berani hidup baru, supaya kami dapat hidup di dalam dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena itu kami mohon, ya Yesus, Engkau mengutus Roh Kudus mengurapi kami semua. Datanglah ya Roh Maha Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Kau akan memperbarui hidup kami, memperbarui dunia kami, bumi kami, keluarga kami, dan persekutuan persaudaraan kasih kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Pada siang hari ini tema kita tidak beranjak dari kehidupan kita sehari-hari. Yaitu dalam hidup kita ini bisa saja mengalami suatu orang mengatakan musibah ya, atau berkat ya, gampangannya begitu ya. Kita mendapat berkat atau justru mendapat malapetaka ya. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa setiap orang sudah diberi rancangan-rancangan dan rencana yang indah dan baik. Amin, saudara-saudara terkasih. Maka pada kesempatan ini berkaitan dengan itu, di dalam gereja Katolik namanya hidup kadang beruntung, kadang buntung. Ya, seperti itu. Karena itu gereja Katolik yang dikaitkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari di berbagai budaya atau tempat istilahnya berbeda, tetapi saya kira hampir-hampir mirip ya. Entah itu orang mengatakan nasib ya, takdir ya, atau bahasa yang lebih familiar hoki ya. Bukan hoki yang jual banyak makanan itu ya, enggak, tapi hoki atau satu olahraga ada namanya hoki ya. Karena itu hari ini kita akan mendengar apa yang dikatakan oleh gereja, secara khusus gereja Katolik, apakah atau gereja Katolik mengenal hoki atau keberuntungan. Ya. Orang hidup hanya dua itu, ya. Tidak ada lain. Kalau bahasa eskatologis gitu, bahasa zaman akhir itu ya surga atau neraka, begitu aja
ya. Tapi memang apapun namanya, ya nasib, takdir, hoki, ya, itu di dalam gereja Katolik tidak ada ajaran resmi atau semacam doktrin, enggak ada, ya. Karena Rasul Paulus dan rasul-rasul lain menangkap apa yang dikatakan Yesus, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Dia tidak mengenal ya apa namanya itu hoki, beruntungan atau apa, tapi dia melalui tulisannya dia mengatakan bahwa senantiasalah apa? Bersedih, senantiasalah bersyukur dalam segala hal, ya. Tidak dalam hal tertentu, tidak, ya, tapi dalam segala hal. Satu dua contoh, orang di penjara itu enak. Gak enak, dari mana gak enak? Karena engkau melihat itu sesuatu yang buruk. Tapi ketika Rasul Paulus itu di penjara, bukan karena dia buat kejahatan loh, tapi dia mewartakan Yesus. Dia di penjara, biasanya kan murung atau mengumpat-ngumpat. Tuhan, aku ini sudah memberi kesaksian tentang Engkau, tapi nasibku kok di penjara. Ya. Tapi Rasul Paulus berkata apa? Aku bersyukur karena aku boleh di penjara. Tadi saya tanya, di penjara itu enak? Enggak. Kalau enggak enak kan enggak disyukuri. Kalau Anda sakit bisa mensyukuri, misalnya Anda kena cancer apalagi. Kalau pusing sih hal kecil, cancer. Ya Yesus, aku bersyukur Engkau memberi aku cancer. Enggak ada saya kira. Ya. Enggak ada. Ya, orang manapun enggak ada. Apalagi pastor-pastor pasti enggak berani ngomong gitu. Ya. Kena sakit, penyakit, yang ada apa? Mengumpat. Ya. Enggak ada orang, terima kasih Yesus, kau anugerahi aku penyakit cancer. Ada yang begitu? Enggak ada. Ya. Karena itu saudara-saudara, hoki, keberuntungan, takdir, nasib tidak ada di dalam ajaran atau kepercayaan gereja Katolik. Sekalipun orang Katolik itu seringkali hoki orang itu, benar enggak? Hoki masih nadanya menurut saya positif semua, karena hoki itu enggak ada yang tidak beruntung. Namanya hoki itu keberuntungan. Coba kalau dia misalnya usaha bangkrut gitu, hoki dia, nggak ada bangkrut atau hoki. Tapi kalau beruntung pasti hoki bener itu orang. Ya. Bangkrut itu gak enak hoki ya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, di dalam gereja, ajaran gereja Katolik, konsep hoki, nasib, takdir, ya, atau keberuntungan, atau dikenal istilah hoki, tidak secara eksplisit atau terang-terangan dibahas sebagai sebuah doktrin resmi atau yang diajarkan gereja Katolik. Namun demikian ada beberapa aspek yang terkait dengan keberuntungan dari perspektif Katolik. Ya. Satu contoh saya beri, ada orang Indonesia, ya. Dia senang naik kuda. Ya. Terus temannya itu ketemu temannya bawa kuda baru, kuda itu loh yang ditunggangi itu. Dia tanya,
temennya bilang, kudaku itu sip, ya, larinya kenceng, ya, karena dia hobi naik kuda. Wah, saya buktikan, saya coba. Ya, tapi kamu ingat 2 kata kunci. Kuda ini sudah terlatih. Kalau ini kewencengnya setengah mati, ngalahin mobil begitu ya. Kalau kamu naik kuda ini, kau bilang stop, dia malah melaju kencang. Tapi kalau kamu bilang kencang, dia malah berhenti. Ingat baik-baik itu. Wah, dia coba ya. Karena masih baru kenal agak liar ya. Terus dia coba, karena dia hobi naik kuda, ya hobinya laju kenceng, mau mencoba. Memang bener tah kudamu itu kenceng kayak kudaku. Oh, lebih dari itu. Dia coba ya. Maka dia pertama-tama mengatakan kenceng. Tapi ternyata kudanya berhenti. Karena kalau manusia kencang, dia kencang, stop, berhenti. Tapi dia bilang kencang karena saking ingin cepatnya. Sampai dia bingung, akhirnya dia bilang stop. Ya, dia jalan. Semakin dia bilang stop, dia kencang. Saking sukanya dia coba terus. Dia bilang semakin kencang. Akhirnya dia ketakutan, saking bingungnya dia mau bilang apa. Akhirnya tanpa ia sadari dia bilang kenceng. Dia langsung berhenti mendadak, seret sampai dia jatuh. Maka sebelum jatuh dia bilang apa? Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Untungnya dia tidak jatuh. Nah, lalu dia bilang, masih bernasib baik ya. Dia mulai uji lagi kuda itu ya. Sampai suatu saat saking dia seweneng, dia kewenceng kudanya lari terus. Tiba-tiba dia melihat di depan ada jurang. Ya. Lalu dia secara spontan dia bilang apa? Karena dia tidak mau kudanya jatuh ke jurang. Dia langsung spontan bilang apa? Stop. Kudanya gimana? Kencang, dia kejebur di jurang. Ketika sedang mau jatuh kudanya, dia hanya bilang nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Nah, ada 2 pertanyaan. Ketika kudanya jatuh, kalau dia terus terjun ke bawah, mungkin dia bisa celaka bahkan mati. Kalau kudanya tersangkut di pohon, ya dia bisa mungkin selamat. Tinggal 2, kalau akhirnya kudanya itu kejebur terus sampai jatuh, dia cedera mati, orang yang dengar pasti, wah nasibnya buruk memang. Tapi kalau sudah tersangkut, padahal jurangnya tinggi gitu, dia masih dalam, masih selamat. Nasibnya baik. Ya. Dia masih hoki, bilang begitu. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu apakah benar Gereja Katolik mengajarkan atau ada ajaran tentang ini? Karena semua orang mengalami, beruntung dan tidak beruntung. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, sudah saya katakan tadi, tidak ada yang dibahas secara eksplisit secara resmi. Misalnya gereja mengajarkan tentang hoki, enggak ada. Dari saya kecil sampai pendidikan jadi pastor, sampai sudah jadi pastor 26 tahun, enggak ada ajaran itu. Bahkan sampai sekarang enggak ada, padahal itu terus terjadi dalam hidup
manusia. Kenapa gereja tidak mengajarkan? Ya, karena itu perspektif Katolik menanggapi soal hoki keberuntungan nasib, ya, disoroti dari pertama aspek teologis. Teologis itu artinya apa? Ilmu tentang Tuhan. Ya. Bagaimana gereja memandang realitas yang ada seperti ini? Maka ada dua hal, yaitu providensi ilahi. Providensi itu artinya ranah, ya, wilayah keilahian. Karena itu gereja Katolik percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dan kehendak atas semua ciptaannya yang tidak bisa dikudeta oleh siapapun dan apapun. Ya. Misalnya bencana alam terjadi sehingga banyak membuat kerusakan dan lain sebagainya. Tidak bisa Tuhan itu disalahkan. Ya. Tidak bisa. Mestinya Tuhan kalau tahu itu merugikan banyak, enggak usahlah didatangkan bencana alam. Enggak bisa. Karena Tuhan memiliki rencana dan kehendak atas semua ciptaannya. Ya. Maka keberuntungan dapat dipandang juga sebagai bagian. Tidak mutlak, ya, dari bagian rencana Tuhan atau bahasanya penyelenggaraan ilahi. Ya. Jadi kita tidak bisa bantah. Ya. Tapi banyak orang bahkan itu Katolik, Tuhan, kenapa sih aku kok mengalami seperti ini? Aku sudah melayani, aku sudah keluarkan tenaga, waktu, material. Tapi kok kenapa Engkau membuat saya mengalami nasib yang tragis? Nah, tetap selalu ada. Ya. Nah, maka kita hari ini diajarkan supaya melihat seluruh apa yang terjadi itu sebagai sebagian dari rencana Allah yang kita tidak tahu. Dia merencanakan sesuatu yang orang siapapun tidak pernah tahu, tak seorang pun akan tahu. Ya. Misalnya satu contoh, anak kecil itu besok naik gede jadi apa? Mama papanya ingin supaya anak kecil itu besok jadi anak yang berguna, sukses dalam pekerjaan kan. Tapi siapa yang tahu? Murah-murah anak itu gede jadi penjahat. Nah, nggak tahu. Ya. Nah, kalau sudah itu tidak baik, kenapa Tuhan merencanakan itu? Ya, Tuhan punya rencana lain yang kita tidak tahu, yang mungkin itu bisa diakibatkan oleh dirinya sendiri, didikan orang tuanya, atau pengaruh lingkungan. Semua rahasia Allah. Tapi Tuhan mengatakan itu bagian dari rencanaku. Kita tidak tahu juga, meskipun dia diketahui secara realistis dia penjahat, suka mencuri. Tapi siapa tahu dalam perjalanannya dia bertobat, gak ada yang tahu. Lalu dia sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, siapa yang tahu? Banyak orang-orang kudus itu hidupnya dulu gak nggenah kabeh, tapi dalam perjalanannya bertobat. Statnya kita mungkin ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang paling akhir itu adalah apa? Finishnya. Finishnya bagaimana? Ya, sehingga kita tidak lagi memilah-milah
dalam lingkungan yang baik, ya, statnya harus baik, ya, supaya hasilnya juga baik. Nanti itu jatuh pada hukum karma. Kalau engkau tidak baik, nanti hasilnya juga tidak baik. Ya. Saya kalau orang sudah tanya soal karma, saya beri contoh satu. Yesus nasibnya piye? Dia setiap hari berbuat baik, kebaikan. Tapi apa yang didapat? Disalib. No. Dengan demikian saya mengatakan hukum karma lenyap. Ya. Tidak benar karena tidak terbukti. Katanya kan kalau kamu baik nanti juga baik. Emang hukum itu ada. Tapi tidak semua orang mengalami itu. Contoh yang konkret Yesus. Ya. Nah, karena itulah kita melihat sisi atau aspek teologisnya pertama itu. Yang kedua, karma dan akibat. Ya. Ajaran Katolik tentang karma, ya, nasib, takdir, hoki dan lain sejenisnya, dan akibat dari tindakan manusia memang dapat mempengaruhi keberuntungan seseorang. Perbuatan baik dapat membawa keberuntungan, tapi juga tidak pasti. Sebaliknya, perbuatan baik apakah menghasilkan hal yang buruk? Bisa terjadi. Tapi yang perbuatan buruk, apa bisa menghasilkan yang baik? Bisa. Kalau dalam proses itu dia menyadari dan akhirnya bertobat. Ya. Supaya kita tidak memastikan, makanya kamu itu nasibmu apes terus. Makanya ojo pelit-pelit. Oh. Yang murah hati, yang bagi-bagi. Ya. Semua apa-apa pengen dipek dewe, ya. Gak mblenger ta, ya. Nah, sering kali dikait-kaitkan dengan seperti itu, ya. Tetapi juga perbuatan baik bisa mendatangkan keberuntungan, ya. Sedangkan perbuatan jahat dapat membawa kesulitan. Ya. Perbuatan baik dan jahat dalam prosentase itu memang akan lebih memungkinkan sedikit dampaknya. Ya. Kalau Anda buat baik, ya, banyak buat baik, ada aspek buruknya. Tapi aspek baiknya juga jauh lebih besar. Ya, misalnya Anda tiap hari buat baik, buat baik, buat baik. Masa orang mengatakan, udah jahat sekali, enggak mungkin lah, ya. Tetapi kalau kau buat jahat, orang mau mengatakan apa? Jahat. Maka pilihlah lebih baik perbuatan yang baik. Hanya masalah prosentase aja itu saya kira, ya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, dua aspek teologis ini yang perlu kita pahami. Ya. Jadi semua itu terjadi, bisa jadi itu sebagian dari rencana Tuhan. Karena itu ketika baru-baru ini sedang terjadi tragedi sebelum digelodok di mana? Los Angeles, LA, orang kait-kaitkan, oh itu Amerika soalnya, negara gaya sekali, negara raksasa, kaya raya. Nah itu, loh kayak kita tahu-tahu aja, ya. Emang kok Tuhan, apalagi yang benci sama Amerika, pasti Amerikinya keluar. Ya. Yaitu apa? Pasti akan nyukur na Amerika, sudahlah percaya saya. Tapi kan kita tidak tahu, ya.
Tapi ada fakta bahwa pada waktu itu, meskipun kita belum bisa mengungkap itu karena ada yang mengatakan bahwa melecehkan Yesus atau apa gitulah. Bentuknya bagaimana saya tidak begitu jelas. Itu katanya pokoknya Tuhan pokoknya enggak mungkinlah ada di tempat ini. Istilahnya melecehkan Tuhan. Tapi tidak lama kemudian terjadi kebakaran. Kebakaran itu juga tambah dikuatkan dengan pada waktu itu ada angin. Sehingga apinya dibawa angin itu. Akhirnya semua bangunan itu, di sana sih katanya bangunan tidak terlalu kokoh kayak begini. Ya, partisi tapi bagus-bagus. Ya hancur semua. Ya. Karena itu Amerika. Kalau yang terjadi di Glodok, ya, orang Kristen akan mengatakan apa? Glodok penghuninya banyak orang apa? Apa? Chinese. Yang tidak suka orang Chinese, rasakno iku Chinese. Makanya gaya-gaya. Ya. Enggak mau lihat. Ya. Kita ini banyak miskin, orang Chinese itu banyak kaya-kaya. Lah kalau saya melihat bukan begitu, itu orang iri. Lah kau enggak mau bekerja, bekerjanya demo tiap hari, ya dapat uang dari mana? Saya enggak pernah lihat orang Chinese itu demo. Gak enak, enggak ada. Mereka mikir daripada demo orang kerjaan, mending bekerja. Lah makanya mereka jadi kaya lah. Sedangkan orang tanda petik, orang di luar Chinese, di luar kekristenan, karena Chinese kan hanya dua, kalau enggak Kristen dia apa itu Buddha atau Konghucu gitu toh. Nah, seperti itu kan. Bisa terjadi seperti itu ya. Nah pada waktu terjadi Suminah di Aceh ya opo? Ya orang Kristen pasti rasakno kamu. Di sana banyak orang yang Muslim, lihat itu. Nah apalagi ditambahi Suminah itu kalau sudah datang kan mengerikan ya. Ya tsunami maksud saya ya. Itu kan mengerikan. Apalagi terus kemudian ada satu gereja yang tidak hancur. Wah tambah. Waduh. Tuh orang Kristen. Wah sudah tidak karuan-karuan semua ya. Tapi kita tidak bisa melihat kalau itu menjadi bagian rancangan Allah. Apa yang mau dikerjakan Allah. Tapi menurut saya pasti itu untuk supaya banyak manusia bertobat. Bertobat dalam hal apa? Banyak hal. Kalau dia sering buat kejahatan, sering bunuh, sering tipu, ya supaya dia sadar. Kalau tidak mengenal Allah yang benar, supaya mengenal Allah yang benar. Konteksnya pokoknya untuk apa? Satu, keselamatan manusia. Baik itu bencana alam, bencana yang kau buat sendiri, tujuannya Yesus atau tujuannya Allah cuma satu, supaya manusia beroleh keselamatan titik. Selesai. Ya, kita memikirnya harus begitu. Jangan memikirnya parsial. Tapi yang umum, jangan berpikir yang spesifik ya. Karena satu itu, yang kedua tadi itu ya. Ajaran tentang baik buruk. Ya, kalau buat baik dapat pahala, buat jahat dapat neraka. Nah, atau kutukan. Ya itu supaya disingkirkan dulu, jangan kita mudah ya. Lalu juga ada aspek moralnya ya. Aspek moralnya gereja mengatakan apa?
kerja keras dan disiplin. Kau beruntung atau tidak, kerja keras dan disiplin. Karena banyak orang mengalami kegagalan karena apa? Tidak mau bekerja keras. Maunya duduk-duduk, uang datang dari langit. Ya enggak ada. Rasul Paulus berkata apa? Orang yang tidak mau bekerja tidak layak untuk makan. No. Orang yang tidak mau bekerja tidak patut mendapat upah. Ya. Jadi manusia ya kalau mau hidup kerja. Tidak menggantung kepada Tuhan. Artinya tidak cukup kamu hanya berdoa. Berdoa perlu tapi tidak cukup. Ayo kalau kamu pengen dapat uang, wis donga terus ae. Emang duitnya teko. Ya enggak toh. Terus nanti kalau ada orang murah hati, oh memang Tuhan memberi rezeki saya lewat diberi orang. Enggak ada gitu itu. Jangan tertipu dengan apa? Alah, paham-paham seperti itulah ya. Kurang tepat ya. Gereja Katolik menekankan pentingnya kerja keras dan disiplin dalam mencapai tujuan. Maka keberuntungan tidak hanya datang dari kebetulan, tapi juga dari usaha dan dedikasi. Semua yang terjadi dialami itu tidak semata-mata karena kebetulan saja kok. Tidak ada. Segala sesuatu terjadi itu kebetulan. Nah, misalnya saya beri firman hari ini, kebetulan? No. Ya. Kebetulan waktu itu saya ketemu Romo. Terus saya minta didoakan, saya sakit, sembuh. Ya kok gak kebetulan, Dul. Itu jadi rencananya Allah. Gak ada sesuatu itu yang kebetulan, gak ada. Ya. Tuhan sudah merencanakan. Ya. Jadi jangan sering-sering kalau ngomong kebetulan saja kok. Kok kaya, itu kebetulan saja kok, gak ada. Sudah jangan percaya omong-omong yang tidak ada gunanya, buat apa? Ya. Itu yang perlu Anda ingat ya. Jadi kerja keras dan disiplin dari segi moral. Yang kedua, kesabaran dan kepercayaan. Ajaran Katolik mengajarkan kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Ini seringkali orang mengabaikan karena dia merasa diri mampu sendiri aku. Siapa kita itu? Mampu sendiri dari mana? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Segala cara, kekuatan apapun yang kau miliki, kamu tidak bisa. Karena itu berharaplah pertama kepada Allah. Ya. Rindu harapan itu dari Allah. Ya. Karena itu saudara-saudara, keberuntungan juga dapat datang dari kepercayaan dan kesabaran. Anda usaha belum menumpukan hasil, sabar. Ya. Jangan sabar kan ada batasnya, Romo. Itu namanya tidak mengharap Tuhan. Mengharap Tuhan itu tidak ada batas. Tapi kita seringkali jatuh ke situ ya. Setelah aspek teologis, aspek moral, ada aspek spiritual. Ya. Satu, doa dan pertobatan yang saya katakan tadi. Ketika Anda mengalami hal-hal yang beruntung atau tidak, apakah Anda di situ muncul komunikasi dengan Allah dan kemudian Anda dibawa pada rahmat pertobatan. Gereja Katolik mengajarkan pentingnya doa dan pertobatan
untuk memperoleh hal yang baiklah atau keberuntungan. Doa dapat membantu memperoleh kekuatan dan bimbingan dari Tuhan melalui kesabaran dan komunikasi kepada Tuhan. Itu sama seperti ketika anak kecil ngomong-ngomong sama mamanya, "Ma, aku minta ini." Emang langsung diberi? Enggak ada. Mamamu yang baik akan lihat dia sungguh-sungguh butuh apa enggak. Kalau enggak ditunda. Sama dengan Tuhan. Kalau mama atau orang tua dengan anaknya bisa begitu, kenapa Tuhan tidak bisa begitu? Ya. Itulah aspek spiritual. Yang berikutnya, kebajikan dan kasih. Kebajikan itu keutamaan. Ajaran Katolik menekankan pentingnya kebajikan, keutamaan dan kasih dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena itu keberuntungan dapat datang dari kebaikan hati dan tindakan kasihmu. Kita tidak mengharap suatu saat Anda itu sering menolong orang. Tapi suatu saat Anda sedang lewat kemana, mobilnya kena paku. Jangan berharap kalau mobilnya kena paku, pakunya yang kempes. Nggak ada. Tetap yang kempes apanya? Bannya. Jangan kau harap kalau pakunya yang kempes. Tapi ini tergesa-gesa, kenapa kok harus kempes? Nah, ada orang lewat. Tuh, lihat. Itu kan ibu yang sering menolong kita, ditanya. Nah, loh ibu kenapa? Banku kempes. Padahal mau ke gereja cepet-cepet biar gak telat. Saya berharap pakunya yang kempes, gak ada. Ya. Oh kalau gitu ibu saya tolong ya. Nah, ditolong diganti bannya. Atau ibu tinggal aja, beres pokoknya. Nah, itu berbuat kasih. Anda tidak mengharap, tapi Tuhan datang menolong. Tapi kalau kau buat jahat, bane kempes syukur tinggal. Ya kan? Jadi jauh lebih menguntungkan berbuat baik. Ya, itulah dari aspek spiritual, ya, dari kebajikan dan kasih. Keberuntungan datang dari kebaikan hati Anda dan tindakan kasih. Ya, saudara-saudara, referensi-referensi itu bisa Anda pakai dari dasarnya Alkitab, maka sering-sering baca Alkitab, Katekismus Gereja Katolik, ringkasan ajaran gereja, dokumen-dokumen Konsili Vatikan, tidak khusus berbicara tentang hoki, tapi tadi ada kerja keras dan lain sebagainya. Gereja mengajar ajaran-ajaran Bapak Gereja atau patristik atau buku-buku spiritual rohani yang ditulis oleh orang-orang yang berkompeten. Nah, seperti itu ya. Sumber-sumber tersebut dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang pandangan gereja Katolik terkait keberuntungan. Namun perlu diingat bahwa ajaran gereja Katolik sangat luas dan kompleks sehingga banyak interpretasi yang berbeda-beda. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, saya lanjutkan sedikit lagi, yaitu di sisi lain dari semua yang sudah saya sampaikan, Gereja Katolik memiliki pandangan yang bijak tentang kearifan lokal yang tadi saya katakan di daerah tertentu itu bisa dikatakan budaya hoki, keberuntungan, nasib, takdir dan lain sebagainya. Karena itu berikut beberapa poin penting untuk praktis kehidupan kita yang pasti kita mengalami hal itu. Ya. Tidak ada orang tidak mengalami itu. Dari
Ya pandangan sebetulnya bukan doktrin gereja sih ya. Pandangan gereja. Kepercayaan pada takdir atau penyelenggaraan ilahi. Gereja Katolik mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahkan Yesus yang mau menebus manusia juga sudah ada dalam rancangannya. Jadi itu tidak kebetulan. Ya. Sehingga kita sering tanya, Romo, kalau misalnya Yudas tidak mengkhianati Yesus, Yesus kan tidak jadi menebus manusia yang berdosa, benar enggak? Ayo, bingung kamu. Kalau Yudas tidak mengkhianati, emang Yesus jadi nebus? Dari mana? Wong enggak dikhianati. Ya. Lalu bagaimana Romo bingung? Rasanya benar. Karena kalau waktu Maria ditanya malaikat, dia bilang, "Moh aku." Kira-kira Yesus lahir apa enggak? Nah, cari cewek lain ya. Ya kalau ceweknya mau. Karena berat loh. Ketika Maria itu diberi itu berat konsekuensinya. Dia harus mengandung tanpa suami. Jangan kau kira terus cari lain pastor. Gak segampang itu ya. Seringkali kita begitu. Mikirnya itu jangan begitu, enggak ada habisnya. Kenapa kok kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, kan enggak jadi. Jangan jangan gitu. Mestinya harus kamu itu ngomong apa? Faktanya Yudas wis iku sing diomong. Ngomong sing gak terjadi untuk apa? Misalnya salah satu itu ngomong gini, Romo, kalau Romo tidak jadi pastor piye? Lah aku yo bingung jawabku. Ya cuma kemungkinan bojoku iso akeh. Kate apa? Iya kan? Lo mau apa? Lah kalau gak jadi pastor, tapi itu kan bukan realistis. Ya, sepanjang aku jadi pastor aku gak iso jawab lah. Ya, karena aku pastor. Maka kalau Romo gak jadi pastor, kalau Yudas gak mengkhianati, jawabnya Anda juga kalau juga. Kalau Yudas gak mengkhianati, ya bisa jadi Yesus tidak akan disalib. Tapi siapa yang tahu rencana Allah kalau tidak jadi? Kau bahas sampai kiamat enggak ketemu. Karena sudah jelas Yudas mengkhianati dan Yesus disalib, selesai. Tidak akan banyak pendapat-pendapat lain, kan seperti itu ya. Jadi diingat baik-baik itu ya, menjadi rencana Tuhan. Penghormatan terhadap tradisi. Gereja Katolik punya tradisi selain kitab suci ya. Jadi gereja Katolik itu tidak sola skriptura. Tidak hanya yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya, tidak. Karena Maria tetap perawan ada di Alkitab. Maria tetap perawan ada di Alkitab. Karena kalau pikiran kita perawan, dia pasti setelah Yesus lahir, dia hubungan sama Yosef. Ya. Di Alkitab kau cari meskipun Maria itu melahirkan Yesus, sudah melahirkan Yesus, dia tetap perawan. Kau cari di
Alkitabnya. Saya kasih tahu sampai kiamat kowe gak menemukan itu. Maria tetap perawan. Meskipun dikatakan kok dicari saudara-saudaramu. Artinya setelah Yesus Maria punya saudara-saudara, adik atau begitu. Tapi gak ada itu. Alkitab dari dulu sampai hari ini tidak berubah. Ya. Jadi gak ada pernyataan itu pernyataan gereja. Maka seringkali orang denominasi berkata, ngapain? Bagaimana Maria tetap perawan? Mana teksnya? Ini tradisi. Ya. Satu kesaksian. Ya, misalnya Ibu LL ini kan LL, Lucy Limantoro. Supaya tidak salah dengan HD, Lucy Damayanti. Ya. Tapi jangan LCD. Nah, itu misalnya ditinggal mati suaminya, ya. Terus misalnya ini, ya, ditinggal mati suaminya, terus tidak menikah, terus anaknya nulis atau apa, mungkin nggak ditulis itu, ya. Tapi Ibu Lucy ini tetap nggak menikah lagi, setia, tapi tidak ditulis di tulisan tadi. Nah, apakah Ibu Lucy ini terus kemudian jaminan dia menikah? Enggak ada karena enggak ditulis. Nah, itu tradisi kesaksian yang dilihat oleh para rasul. Karena itu gereja meyakini bahwa hal itu terjadi karena firman Allah, kitab suci, lalu tradisi, lalu ajaran-ajaran Bapak gereja. Bunda Maria tetap perawan itu apa? Ajaran gereja, tapi diyakini. Nah, gitu ya. Jadi Anda jangan dibingungkan dengan hal-hal yang tidak ada di dalam kitab suci atau kalau Yesus Tuhan, carikan teksnya dalam kitab suci. Yesus berkata, "Sembahlah aku karena aku Tuhan." Ama pernah Yesus bilang begitu. Tetapi ketika Yesus disembah orang dan dia tidak menolak, itu menyatakan bahwa dia Tuhan. Tidak perlu ngomong lah. Emang misalnya saya datang di Papua, ya, nggak ada yang kenal toh. Tiba-tiba saya misa, orang sudah tahu saya siapa. Romo, nggak perlu saya Romo Otong Setiawan ngapain juga. Tapi orang minta begitu seringkali. Nggak ada Yesus tagnya, sembahlah aku karena aku Allah. Tidak harus pernyataan. Yesus sendiri berkata, kalau aku memberi kesaksian dari diriku sendiri, kesaksian itu tidak benar. Kesaksian itu harus orang lain. Kesaksianku tidak valid, tidak benar, karena itu aku yang memberikan. Ya misalnya saya bilang begini, saudara-saudara yang terkasih, ya belum ada kepastian. Pada waktu kita masih meninggal beliaunya Monsinyur Vincent, ya, ada kemungkinan, tapi tiba-tiba saya bilang, hei saudara-saudara percayalah, saya nanti uskup yang baru. Anda percaya apa enggak? Yang beri kesaksian saya sendiri. Ya, jangan mudah percaya saudara-saudara yang terkasih. Ya. Oleh karena itu hati-hatilah ya. Terkait dengan budaya lokal, praktek-praktek yang terkait dengan keberuntungan itu. Namun gereja juga mengingatkan umatnya untuk tidak terlalu mengandalkan faktor-faktor eksternal dan lebih memprioritaskan iman dan doa. Sudah imanmu Yesus itu Tuhan Allah, ya sudah terima. Artinya terima bukan diterima buta, Anda membuktikannya. Apakah ada unsur kealahan dalam diri Yesus, sifat-sifat Allah? Ada. Yaitu apa? Dia sang kerahiman,
Maka kalau ada orang berdosa, apa dihukum sama Yesus? Kalau kamu sama bapakmu, orang tuamu, pastormu, kowe dihukum. Tapi Yesus, ada orang berdosa, wanita itu, dia cuma bilang apa? Dosamu diampuni dan aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Cuma ngomong gitu, enaknya Yesus itu. Coba kau nyolong, dikeperui orang sih. Ya, Yesus enggak. Aku juga tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa dia Sang Maha Rahim. Ya, itu ajaran kitab suci. Ya, kita juga punya yang menyentuh atau sedikit menarik tentang hoki tadi. Satu, pengharapan dan kepercayaan. Kitab suci mengajarkan pentingnya pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Anda bisa melihat di Matius 6, 25, 34, Amsal 3, 5 sampai 6. Nanti dibuka sendiri ya. Nanti ditulis itu Amsalnya sama nanti kau baca ya. Apa itu yang terjadi di situ ya. Umat Katolik diingatkan untuk mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Menyertai karena apa? Perkataan Yesus berulang kali terutama di Matius 28, 20 dan seterusnya ayatnya. Jangan takut, ya, berilah kesaksian, baptislah mereka, ajarkanlah segala sesuatu, karena aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Iki sing ngomong Yesus lho. Nek sing ngomong Otong Setiawan ojo percaya. Tapi sing ngomong Yesus sendiri ya. Jangan sampai Anda tidak percaya ya. Kitab kewaspadaan terhadap bahaya kesombongan ya. Itu juga bisa. Kitab suci mengingatkan umat untuk tidak terlalu percaya diri sendiri dengan segala sesuatu, beruntung itu karena aku, atau kesuksesan pribadi. Anda bisa lihat di 1 Korintus 4:7 dan Amsal 16:18. Ditulis saja perikop-perikopnya. Nanti kamu sinau sendiri, karena yang ngajar itu Tuhan sendiri. Kalau yang ngajar selain Tuhan tidak valid, ya, engkau tidak punya pengalaman, hanya teori. Tapi baca firman Tuhan, nanti Roh Kudus akan bekerja. Ya. Lalu bagaimana dengan praktek sehari-hari menghadapi fenomena hoki, takdir, nasib dan lain sebagainya? Satu yang disarankan oleh Gereja Katolik, doa dan refleksi. Setiap peristiwa yang terjadi coba duduk diam ya, kalau bisa ya 1-2 hari tidak bertemu keluarga lah untuk menyepi. Sering dilakukan Yesus, sering dilakukan Yohanes, sering dilakukan orang-orang kudus ya, menyepi untuk berbicara apa yang dimau Tuhan dengan peristiwa ini. Kalau tidak, Anda tidak akan maju dalam hal spiritual dan rohani. Istilahnya bertobat ya. Umat Katolik dianjurkan untuk selalu berdoa dan merefleksikan hidup mereka, mempercayai bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Yang kedua, menghormati tradisi ya. Umat Katolik dapat menghormati tradisi dan budaya lokal terkait berkat itu, tetapi dengan tidak melupakan prinsip-prinsip iman Katolik. Misalnya Anda punya punya harapan ya. Apa yang kau lakukan? Doa rosario, devosi tentang novena 3 salam Maria. Itu dulu saya yakini loh. Saya itu dulu kan kepingin supaya 5 besar waktu kecil.
katanya ada pastor dari Londo, sembayang rosario engko kowe rak pinter karena Bunda Maria akan membantumu. Jadi saya setiap masih kecil SD itu setiap mau tidur selalu doa rosario saya. Dari kecil iya. Bukan karena disuruh papa mama saya, enggak, karena pengen pinter. Terus pastornya kan saya percaya berdoa rosario tiap hari. Saya lakukan. Loh, sungguh benar itu. Kemudian apa? Ketika terima rapot 3 besar. Nah, kan saya meyakini itu. Ya, doa novena, doa apa, itu membantu. Jangan diharap gak usah doa-doanan. Nek ancane pinter-pinter, nek gak. Iki wong oon iki namanya. Ya, jangan mau percaya seperti itu ya. Jadi tradisi-tradisi itu bisa menguatkan kita ya tentang berkat atau bahasanya keberuntungan 3. Tadi yang terakhir, kewaspadaan terhadap praktek-praktek yang tak seimbang. Artinya gereja mengingatkan umatnya untuk tidak terlalu mengandalkan praktek-praktek yang tidak seimbang atau bertentangan dengan iman Katolik, seperti hanya mengandalkan keberuntungan, ya, melakukan praktek yang merugikan diri sendiri atau orang lain, mau berusaha cari orang pinter, berarti engkau belum pinter, makanya jangan cari orang pinter, berarti engkau sendiri yang belum pinter. Ngapain? Kalau Anda pinter, ngapain cari? Ya, karena apa? Mereka itu tahu karena engkau beritahu. Sebetulnya enggak tahu tentang kehidupanmu, kok dipancing-pancing, kok cerita sendiri. Romo tahu dari mana? Wis tak praktekno itu. Pada waktu saya SMA, teman-temanku punya pacar semua. Aku gak duwe-duwe. Gregetan aku. Iya bener loh, tapi lumayan rupa yo, lumayan lah ya. Mosok ngene elek. Gak percaya. Piye Bu? LD. Apik to? Nah, ya. Kok iya didelok katanya. Gak duwe. Saya gregetan tanya teman-temanku. Kon welek luwih ganteng aku sok duwe pacar. Aku gak. Oh, gelem melok aku ta. Melok nindi. Anak orang pinter, gak macam dukun. Engko kowe rak entuk. Wah, tertarik. Wah, dukun rek. Wah, iki sok duwe pacar iki rek ya. Ikut saya ya. Terus teman-teman saya masuk ke situ. Ya, terus sudah keluar. Tinggal saya terakhir. Saya datang ke situ, saya pikir, kamu tadi ditanya apa? Ya ditanya keluarga, kamu habis itu piye hubunganmu dengan. Nah, saya mikir langsung, loh jane dukune iku gak ngerti, nek gak diomongi dhewe. Ya, makanya saya masuk ditanya. Siapa namanya? Tak jawab, nama biasa. Punya banyak teman, aku mulai gak jawab, menengai. Saya diem, ya. Terus ada pernah kalau mengalami suatu ngajak ngomong-ngomong temen, ora tak jawab sijio. Akhirnya mbah dukunya gendeng arek iki. Terus dia keluar, koncom jak mulih. Ya, pusing dia. Nah, berarti dukunnya lebih pinter aku daripada dukunnya. Gitu, pakai akal kalau datang ke dukun itu. Sekiranya dia bisa mendatangkan rezeki, pertanyaannya, kena apa kok kowe dhewe gak gelem ngono? Karena tahu mek ngomong-ngomong ngene sentuk kok. Lapo susah-susah kerja, iya apa ndak? Gitu, ininya dipakai kalau mau datang ke orang pinter itu. Apapun namanya lah, orang pinter, dukun, paranormal. Saya kalau datang ke paranormal cuma bilang, wah maaf ya saya punyanya paranunut dan parabola. Paranormal aku enggak tahu ya. Nah seperti itu ya,
Jadi kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Meskipun sama-sama kita tidak tahu, tapi seringkali melalui firman Tuhan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tidak ada siapapun yang lebih hebat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Ini untuk saya ya? Terima kasih ya. Soalnya ya sudah haus, untung dikasih. Baik, terima kasih Romo atas firman-Nya pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa, semakin menguatkan kita ya Bapak Ibu bahwa mulai hari ini kita ini sudah tidak percaya dengan hoki atau keberuntungan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan hari yang baik setiap hari. Bukan hari keberuntungan, tapi hari yang Tuhan rencanakan itu adalah setiap hari adalah hari yang baik. Bapak Ibu, kita mau mempersembahkan yang terbaik dari segala yang kita miliki. Kita mau mempersembahkan untuk persekutuan doa ini. Semoga agar persekutuan doa Villa ini boleh berjalan terus untuk memberkati setiap kita yang ada di tempat ini. Selanjutnya kita mau membacakan pengumuman. Nah, untuk persekutuan doa Sabtu depan kita akan tema kita yaitu tentang Imlek Bapak Ibu untuk bulan ini. Nah, untuk minggu depan kita dengan tema doa pada leluhur. Apakah boleh di dalam Katolik? Nah, kita mau belajar apakah kita diperbolehkan doa kepada leluhur kita. Yang akan dibawakan oleh Romo Alfon Kolo. Tempatnya tetap di Balai Paroki sini pukul 10. Nah Bapak Ibu sekiranya untuk waktu bisa datang pukul 10 kita mau bersama-sama mengikuti dari awal dengan pujian dan syukur kita bersama-sama dalam pujian terlebih dahulu. Untuk pengumuman berikutnya, nah CAP dari Santo Yakobus itu membuka pengajaran kembali pada tahun ini yaitu dengan dimulai seminar hidup dalam roh. Bapak Ibu bagi teman-teman atau saudara-saudarinya yang mau berelasi lebih dekat lagi pada Tuhan untuk bagaimana kita menginjili diri kita terlebih dahulu. Kita mau belajar lebih dalam untuk dekat lagi sama Tuhan. Ini membuka kesempatan untuk belajar
Dan pendaftaran ini dibuka dengan ada ME untuk OMK juga, ME, OMK dan juga umum. Jadi mungkin ada teman-temannya yang Bapak Ibu yang masih sekolah SMP, SMA dan kuliah itu bisa mengikuti untuk pengajaran ME, OMK dan juga untuk umum juga ada misi evangelisasi, pemuritan dan oikos. Yang akan dimulai dengan seminar hidup dalam roh. Nah seminar hidup dalam roh ini juga dari KEP Yakobus yang mengadakan. Kita membuka juga untuk umum, tapi bagi yang mendaftar sebagai siswa KEP Yakobus itu akan dikasih free. Kalau yang umum itu dikenakan biaya registrasi 80.000 itu hanya untuk pengganti konsumsi saja. Karena seminar hidup dalam roh itu selama 4 minggu setiap hari Kamis. Jadi hanya sebagai pengganti konsumsi saja bagi yang umum dan bukan siswa KEP. Tapi kalau dari siswa KEP itu dapat free pengajarannya. Nah untuk setelah persekutuan doa ini kita dari tim doa Avila bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan. Nanti tim doa akan mendoakan di sebelah kiri saya bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan. Ulang tahun ya. Bapak Ibu ada yang berulang tahun selama 1 minggu ini akan didoakan oleh Romo Otong. Mungkin 1 minggu ini ada yang berulang tahun, Ibu ya? Ibu ulang tahun? Enggak? Iya minggu ini, dalam minggu ini, dalam 1 minggu ini. Ada yang berulang tahun? Akan didoakan dengan Romo diberikan berkat? Oh enggak ada ini kayaknya. Oke, enggak ada yang ulang tahun, kita mengucap syukur dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan kami juga akan menantikan kedatangan Bapak Ibu kembali di Sabtu depan. Kita mau menutup persekutuan doa pada pagi hari ini dengan kita mau berdoa bersyukur pada Tuhan. Kita mau menenangkan hati kita. Ya Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang sudah Engkau berikan pada pagi hari ini untuk kami boleh mengikuti persekutuan doa dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman yang dibawakan oleh Romo Otong pada pagi hari ini bolehlah menjadi rema dalam hidup kami. Bolehlah terus kami mengikuti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Bahwa setiap hari bukanlah suatu keberuntungan, tapi suatu kebaikan dan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa boleh menyertai kami, melindungi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa tinggal di dalam setiap hati kami. Untuk kami terus boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Sertai kami, lindungi kami, dan biarlah berkat-Mu bolehlah menyertai kami senantiasa sampai akhir kami di dunia ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup doa kami ke dalam tangan-Mu dalam perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Romo, silakan memberi berkat. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan ini dalam berkat dari Allah sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk hanya mempercayakan hidup kami kepadamu. Karena Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Kami hanya bisa bersyukur atas anugerah hidup yang Engkau berikan kepada kami. Sudah boleh hidup dan hadir di dunia ini, sudah satu keberuntungan yang lebih dari segala-galanya. Ajari kami untuk mensyukuri semua itu sehingga kami juga dapat menghadapi pejiaran hidup kami yang terkadang mengalami penderitaan, juga sukacita silih berganti. Namun kami akhirnya setelah mendengar pengajaran-Mu hari ini, kami berani berkata seperti Rasul Paulus, senantiasalah mengucap syukur
dalam segala hal. Agar hidup kami semakin Kau berkati, semakin Engkau sempurnakan melalui berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu atas hadirnya pada pagi hari ini. Kita bertemu sampai minggu depan Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, selamat siang. Tuhan memberkati. Situ pusing semua orang susah, tetapi aku tetap sukacita. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi aku tetap sukacita. Makasih Romo. Aduh, redek ya.